Langsung Assalamualaikum. saja. Ya. Halo Pak. Ya, halo, halo, halo. Ya. Kita mulai Pak ya. Ya, langsung ya. Langsung ya. Baiklah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di acara workshop online pada sore hari ini. Materi kita yaitu SCM, Surat Peringatan Pemutusan Kontrak Konstruksi, dengan pemateri Bapak Riri Sudiharjo. Pak Riri ini sangat berpengalaman di bidang konstruksi, Bapak Ibu. Beliau juga aktif sebagai fasilitator, kemudian sebagai mediator dan konsiliator, kemudian juga sebagai arbiter LPS LKPP. Pak Riri sangat berpengalaman di bidang konstruksi, sudah malang melintang di konstruksi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai saya akan membacakan tata tertib kegiatan kita hari ini. Untuk narasumber nanti menyampaikan materi itu selama 45 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditulis di Zoom group chat atau juga bisa raise hand. Nanti angkat tangan di raise hand di aplikasi Bapak Ibu. Nanti moderator akan memandu acara. Kemudian peserta mengajukan pertanyaan yang menggunakan raise hand. Kemudian nanti peserta mengisi daftar hadir. Daftar hadir akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber melaksanakan atau menyampaikan materi. Nanti sertifikat keikutsertaan akan diproses paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan ke Pak Riri untuk menyampaikan materi, Pak, dalam waktu lebih kurang 45 menit. Ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, Pak. Pada Pak Riri, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam Zoom meeting. Kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini, seperti biasanya, saya menyampaikan materi tentang SOKOS meeting. Kebetulan ini baru saja saya alami SOKOS meeting, tapi malah terjadi si PPK-nya itu karena tegur dari kontraktor. Ini nanti bisa silakan Bapak baca anunya. Saya bukanya dulu ya. Ya, baiklah. Saya mulai terus. SOKOS meeting atau rapat pemutusan kontrak yang harus dipahami oleh PPK. Ini seperti ini. Kemudian selanjutnya di dalam setiap SOKOS meeting, para PPK harus mengidentifikasi, indikasi yang harus dikenai SOKOS meeting, yaitu pertama, pekerjaan terlambat karena peristiwa kompensasi. Jadi pekerjaan terlambat itu ada penyebabnya. Tidak semua pekerjaan yang terlambat itu bisa di SOKOS meeting. Tidak semua pekerjaan yang terlambat bisa di SOKOS meeting. Pekerjaan yang terlambat karena peristiwa kompensasi. Kemudian yang kedua, pekerjaan terlambat karena perubahan pekerjaan dan DD serta keadaan kahar ini tidak bisa di SOKOS meeting. Tentu Ibu harus paham. Tidak pekerjaan terlambat karena kinerja. Nah, ini yang tiga ini barulah yang bisa di SOKOS meeting, yaitu kinerja penyedia. Selanjutnya, kalau yang terlambat bagaimana? Yang terlambat karena peristiwa kompensasi dan perubahan pekerjaan, maka di extension time atau perpanjangan waktu. Yang mengalami keterlambatan karena kinerja penyedia dilakukan SOKOS meeting. Selanjutnya, rapat SOKOS meeting atau rapat pemutusan kontrak atau pembuktian
rapat pembuktian keterlambatan ini perlu Bapak ketahui, Showcase meeting atau rapat pembuktian atau merupakan rapat istilah dalam proyek konstruksi ini yang mengenal hanya proyek konstruksi. Kemudian Showcase meeting diadakan oleh PPK atau diperintahkan oleh KPA sesuai kondisi organisasi masing-masing. Diadakan karena adanya kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis dan berpotensi menyebabkan waktu pelaksanaan terlambat. Tetapi karena penyebab ini karena semata-mata disebabkan oleh karena kinerja penyedia. Jadi bukan karena pekerjaan tambah atau karena revisi desain atau karena keadaan kahar. Jadi itu. Perpanjangan waktu kita lawankan dengan pembuktian keterlambatan. Kalau perpanjangan waktu itu bisa dilakukan, tidak selalu keterlambatan harus dilakukan pembuktian keterlambatan. Jadi tidak selalu seperti ini. Yang perlu Bapak PPK harus benar-benar memastikan apakah penyedia atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan disebabkan oleh kinerjanya dan bukan karena faktor terjadinya peristiwa kompensasi atau bukan karena faktor perubahan pekerjaan. Ini wajib dikenali oleh PPK. Ini wajib dikenali oleh PPK. Kemudian jika atas dasar fakta jawabannya ya, maka PPK segera melakukan Showcase meeting. Kalau dasarnya memang kinerja penyedia yang menyebabkan terlambat, ya, maka harus Showcase meeting. Dan kontraktor diminta menyajikan skenario bagaimana melakukan percepatan pelaksanaan untuk meniadakan keterlambatan lewat test case atau rapat ataupun tes uji keterlambatan. Materi rapat test case atau uji coba di dalam keterlambatan direksi, kemudian bagaimana menyiapkan materi. Direksi ini sebentar saya gesernya dulu bentar. Ya. Direksi teknis menyiapkan materi pembahasan, evaluasi keterlambatan realisasi fisik sesuai jadwal, evaluasi kontraktor penyebab keterlambatan, membahas dan menyepakati bersama besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan penyedianya jasa dalam periode tertentu, periode uji coba atau test case. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu harus tahu bagaimana melakukan test case ya. Nanti dicari beberapa item pekerjaan yang menyebabkan bobotnya terlambat, yang menyebabkan terlambatnya pekerjaan, itu dicari di test case. Kemudian, ini kalau praktek tanpa kinerja ya sulit saya. Test case kemudian dicari harinya berapa dia diberikan waktu untuk test case. Ini perlu sekali diberikan waktu kemudian di test case, segera di test case. Nah, ini dalam test case itu Bapak Ibu harus day to day selalu memantau. Jadi ini seperti ini. Kemudian dalam hal perpanjangan waktu tadi versus Showcase meeting, dalam hal pekerjaan terlambat dan perlu perpanjangan waktu dapat diberikan dalam hal di bawah ini. 1, pekerjaan tambah. 2, perubahan desain. Jadi Bapak harus bedakan ya, mana yang di Showcase meeting, mana yang di pekerjaan tambah. Keterlambatan yang disebabkan pengguna jasa, keterlambatan yang timbul di luar pengendalian penyedia, keadaan kahar atau keadaan-keadaan yang tidak diduga. Catatan ini semua jaminan harus disesuaikan sesuai masa berlakunya menurut perjanjian waktu, menurut waktu dalam amandemen kontrak. Jadi apabila terjadi, ini saya ulang lagi, dalam hal pekerjaan terlambat dan perlu perpanjangan waktu dapat diberikan dalam hal
pekerjaan mengalami pekerjaan tambah. Adanya perubahan desain, adanya pekerjaan tambah, adanya keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna, ini ya, masalah yang timbul di luar pengendalian penyedia jasa, kemudian keadaan kahar. Dan ini kemarin itu saya melakukan show kosmetik, saya batalkan karena apa? Pekerjaan itu saya kan menjadi pendampingnya PPK. PPK mau show meeting, saya batalkan karena PPK itu melakukan perubahan desain yang keliru, desain yang tidak handal, desain tidak handal dilaksanakan, kontraktor tidak berani membuktikan, tidak berani melaksanakan. Ya memang benar, saya membuktikan sendiri bahwa pekerjaan itu tidak handal desainnya. Satu, SNI-nya salah, SNI-nya salah. Kedua, dimensi bangunan itu tidak sesuai keperuntukannya. Jadi ini saya dukung kontraktor mengadakan mengklaim kontraktor mengklaim kepada PPK agar PPK meninjau kembali desainnya. Ya, inilah keadaan seperti ini. Kemudian keterlambatan pekerjaan yang tidak dapat di show meeting. Saya terangkan adalah keterlambatan akibat peristiwa kompensasi. Kemudian beberapa peristiwa kompensasi yang harus dikendalikan oleh PPK dan atau konsultan pengawas tidak dilakukan dengan baik. Minimal ada 8 peristiwa kompensasi yang dapat diklaim oleh penyedia, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk waktu. Ada peristiwa kompensasi yang dapat menyebabkan keterlambatan, yaitu 1, pengguna jasa mengubah jadwal. Pengguna jasa mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, terlambat membayar kepada penyedia. Ini hati-hati, jangan sampai terlambat pada penyedia, karena penyedia akan mengklaim Bapak. Kemudian pengguna jasa tidak memberi DD, spek, tag, dan atau instruksi sesuai yang dibutuhkan. Jadi ini seperti ini. Kemudian penyedia belum masuk ke lokasi pekerja sesuai jadwal, ke lokasi kerja ini. Pengguna jasa menginstruksikan kepada ini harus dihindari. Pengguna jasa menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan uji tambahan dan setelah dilaksanakan uji tambahan tidak ditemukan kerusakan, kegagalan, kepenyimpangan. Jadi ini sebaiknya kalau di dalam kontrak SSKK Bapak ini dihilangi aja. Di SSKK ini dihilangi, adanya di SSKK ini nanti dieliminir di SSKK. Jadi pengguna jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan ini jangan sampai terjadi. Pengguna jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi unforeseen yang disebabkan atau tidak disebabkan oleh pengguna jasa, atau ini ketentuan lain yang diatur dalam SSKK. Ini saya tidak pernah mengatur karena di dalam kontrak ini bisa menimbulkan malapetaka bagi PPK. Jadi itu. Kemudian akibat peristiwa kompensasi, penyedia berhak menerima klaim. Penyedia berhak mengajukan klaim. Sebentar. Penyedia berhak menyampaikan klaim kepada pengguna jasa. Jadi baik dalam bentuk ganti waktu maupun ganti rugi ataupun ganti biaya akibat peristiwa kompensasi. Ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu wajiblah para PPK itu mengendalikan kontraknya. Jika penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan ini, bagaimana kriteria yang bisa dilakukan show cause meeting. Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka pengguna jasa memberikan peringatan tertulis secara tertulis ya, atau memberikan ketentuan dalam kontrak kritis. Jadi memberikan peringatan tertulis yang memberlakukan kontrak kritis. Jadi ini ketentuannya. Pada periode 1, rencana fisik 0 sampai 70% terlambat dengan selisih antara realisasi fisik dengan rencana adalah lebih dari 10%.
Ini periode 1. Periode 2 antara rencana fisik 70% sampai 100% terlambat dengan selisih antara realisasi fisik dengan rencana fisik lebih besar dari 5%. Kemudian realisasi fisik yang periode 3 realisasi fisik 70 sampai 100% terlambatnya dengan selisih antara realisasi fisik dengan rencana adalah 5% dan akan melampaui tahun anggaran. Ini Bapak perhatikan dengan baik, kemudian disimpan di dalam di otak Bapak, tetapi jangan lupa kalau ada seperti ini, ada nggak penyebabnya itu karena peristiwa di luar keadaan, di luar kinerja penyedia. Ini harus dipelajari. Bagaimana? Bagaimana surat peringatan dini? Surat peringatan dari PPK kepada penyedia. Surat peringatan kepada PPK kepada penyedia ini harus dibuat. Jadi intinya PPK harus mengingatkan kepada penyedia setiap kali terjadi keterlambatan meskipun belum masuk dalam kategori kontak kritis. Ini setiap saat. Kemudian PPK harus mendapatkan alasan bahwa keterlambatan pekerjaan bukan disebabkan oleh kondisi peristiwa kompensasi, perubahan desain dan atau perubahan pekerjaan yang seharusnya diperlakukan perpanjangan waktu yang dijauhi dengan peringatan dini dari penyedia kepada PPK. Ini peringatan dini ini sekalian saya terangkan, mau mengingat peringatan dini itu ada peringatan yang diberikan dari penyedia kepada PPK apabila PPK melakukan peristiwa kompensasi. Kemudian berikutnya PPK harus mendapatkan data-data dari direksi lapangan, direksi teknik atau direksi lapangan bahwa pekerjaan tersebut mengalami terlambat benar-benar atas kesalahan kinerjanya, dan dengan demikian surat yang dikirimkan kepada penyedia tidak akan menimbulkan potensi sengketa atau dispute. Ini yang saya alami karena diberikan kontrak kritis dispute, padahal sudah saya ingatkan jangan diberikan. Ya, terus di waktu itu nekat saja memberikan, akhirnya terjadilah kontrak dispute. Jadi itu. Kemudian biasanya dari monitoring seperti ini, kemudian realisasinya begini, dari ini segera dilakukan Sukos meeting. Bila sudah terlambat pada periode tertentu dengan deviasi tertentu, gambaran keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kinerja penyedia ini seperti ini. Penanganan kontrak kritis. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian. Kemudian saat kontrak penyedia jasa, pengguna jasa menyelenggarakan rapat Sukos meeting. Ini dilakukan, nanti kacau. Nah. Dalam Sukos meeting 1, pengguna jasa, pengawas pekerjaan, dan penyedia membahas dan menyepakati besarannya kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu. Uji coba pertama atau test case yang dituangkan dalam berita acara Sukos meeting tahap 1. Ini tahap 1 ini. Kemudian dalam Sukos meeting tahap 1, pengguna jasa, penyedia pekerjaan, pengawas pekerjaan, penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang dicapai, ini yang dicapai
yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam waktu tertentu. Waktu uji coba yang dituangkan dalam berita acara Sokos Meeting, harus dituangkan dalam berita acara Sokos Meeting. Bila penyedia jasa gagal pada uji coba 1, maka penyedia terbitkan surat peringatan 1 kontrak kritis dan dilanjutkan Sokos Meeting 2 yang membahas dan menyepakati besarnya program fisik yang harus dicapai waktu oleh penyedia dalam waktu tertentu. Task case 2. Apabila penyedia uji coba kedua gagal, ini uji coba 2 gagal, dilakukan Sokos Meeting 3 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jadi selalu begitu berulang. Kemudian bila penyedia gagal dalam uji coba ketiga, maka penyedia jasa menerbitkan surat peringatan. Kontrak kritis 3 dan penyedia jasa dapat melakukan putus kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan KUH Perdata pasal 21266, 12667. 1266 itu 1267 apa tahu? Begini Pak. Jadi yang perlu saya terangkan 1266 dan 1267 semua putusan kontrak harus melalui gugatan pengadilan. Kemudian yang memutus harus lewat pengadilan, putusan pengadilan. Nah ini terlalu lama ini. Tidak, ini dikecualikan, makanya ini harus dikecualikan, ini diputuskan sepihak dengan mengesampingkan. Dikesampingkan ini dikesampingkan, tidak digunakan. Nah itulah. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya kontrak dinyatakan kritis lagi, maka berlaku Sokos Meeting dari awal. Jadi kalau uji coba berhasil, dia kritis lagi, diberlakukan Sokos Meeting dari awal. Kalau terlambat ya dikenakan terlambat gitu aja. Kalau terlambat dikenakan terlambat. Tapi nanti kan ada batasnya keterlambatan itu. Bahwa ini surat peringatan kontennya seperti ini, surat peringatan pada masa kontrak kritis bahwa penyedia begitu memasuki kontrak kritis 3 rencana 70 real terlambat lebih kecil dari 5%, penyedia gagal menjalankan task case 3, maka kepada penyedia langsung diterbitkan surat peringatan pada kontrak bahwa penyedia gagal melakukan task case pada periode kontrak ketiga. Pada periode kritis kontrak 3, bahwa penyedia apabila penyedia uji coba berhasil, namun terjadi kontrak kritis lagi, maka berlaku Sokos Meeting ketentuan awal. Bahwa apabila uji coba gagal, langsung diputus kontrak dan diberikan dengan sanksi pemberlakuan ketentuan KUH Perdata 1266, 1267 atau diberikan kesempatan. Bahwa uji coba gagal, nanti diberikan sanksi, diberikan kesempatan 50 hari kalender dan dapat melampaui tahun anggaran. Jadi ini pemberian kesempatan. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan pada akhir masa penyedia jasa menilai bahwa penyedia masih mampu, ada itikat baik gitu, maksudnya ada itikat baik untuk menyelesaikan pekerjaan, penyedia memberikan kesempatan kepadanya untuk diberikan kesempatan 50 hari kalender yang dituangkan dalam adendum kontrak. Dalam adendum kontrak, pemberian kesempatan diatur ketentuan waktu pemberian kesempatan menyelesaikan. Kemudian mengenakan sanksi denda keterlambatan. Perpanjangan masa waktu jaminan diperpanjang juga ini. Sumber dana untuk biaya penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, DIPA atau DPA tahun anggaran berikutnya bila pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Lama waktu pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan diberikan 50 hari kalender sejak akhir masa pelaksanaan. Pemberian kesempatan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Jadi ini seperti ini. Jadi demikian, silakan kalau akan mendiskusikan. Tapi ya saya yang sangat tertarik ketika ini baru saja saya alami, saya memberikan pendampingan di Kabupaten Pemalang. Seperti ini yang terjadi, padahal MK-nya itu
malah memberikan peringatannya MK memberikan peringatan kontrak kritis, ditolak mentah-mentah oleh penyedia. Tidak, saya tidak, bukan karena peristiwa kompensasi. Pak Riri? Pak Riri? Ya. Tadi Pak. Gimana Pak? Ya. Oh yang Gus Rara nih. Oh iya. Terus yang itu gimana Pak? Yang si Rami ini. Belum. Ya kan. Saya tanya lagi. Oh iya. Halo Pak Riri? Ya. Lanjut. Silakan Pak. Jadi itu sampai geger, konsultannya diklaim oleh penyedia. Sepertinya putus Pak. Pak Riri, halo? Halo Pak Riri? Halo Pak? Kesalahan PPK. Mohon maaf Pak, tadi terputus suaranya Pak. Suara Pak Riri. Kesalahan MK. Jadi seperti itu. Seperti gangguan jaringan Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Pak Riri. Ya. Terputus Pak dari suaranya Pak. Bisa diulang Pak? Putus-putus Pak. Atau langsung pertanyaan? Sudah, pertanyaan ada yang bertanya? Baik, Bapak Ibu, mungkin kita lanjut pertanyaan Pak Muji ya. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Riri, jadi tidak semua pekerjaan yang terlambat itu bisa di SCM. Kemudian ada ketentuan-ketentuan atau prosedur yang dilalui ketika pekerjaan terlambat. Terus SCM juga ada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga dengan tahapan perlambatan. Baik, ini ada pertanyaan nih Pak Riri dari Endang Sirtu Pilaedi. Halo Pak Riri, bisa dengar Pak? Pak Riri? Ya. Bisa didengar suaranya Pak? Halo Pak? Pak Riri? Ini ada pertanyaan dari Endang Sirtu Pilaedi. Bagaimana jika pada periode rencana fisik 0% sampai dengan 70%, keterlambatan kurang dari 5%, mendekati akhir tahun? Sepertinya terputus Pak Muji. Ya, nah, apa kita tunggu. Jadi yang ditanyakan harusnya akhir tahun yang 70 sampai 100% itu kurang dari 5%, walaupun 3%, 4% akan melampaui akhir tahun itu. Ya. Kalau, ya. Gimana Pak Riri? Gimana ya. Pak? Nah, silakan. Gini, sebentar saya bukanya sekalian lagi. Jadi kalau kurang penyedia itu terlambat kurang dari 5% pada periode kontrak pada periode kontrak 70%, kurang dari 5% itu. Ini masuk nggak materi saya? Masuk, Pak. Ya. Sudah ya? Masuk, Pak? Iya. Yang belum itu ya. Masuk ya? Ya. Ya, kelihatan. Ya. Jadi ini periode kontrak periode 3 itu rencana fisik 70 sampai 100. Jadi gini Pak, terlambat dengan selisih realisasi fisik dengan rencana apabila itu selisihnya itu lebih kecil dari 5% akan melampaui anggaran, maka ini maksudnya gini loh Pak, baru segera di cost meeting supaya apa? Ketika nanti tahun anggaran itu melewati, kontrak itu sudah beres semua gitu. Ya, halo Pak. Ya. Ini loh Pak. Ya, bagaimana ini Pak Endang? Kemudian ini ada pertanyaan juga Pak dari Pak Ya. dari Endang. Bagaimana kriteria mendekati akhir tahun, Pak? Bagaimana kriteria mendekati akhir tahun?
bagaimana kriteria mendekati akhir tahun? Mungkin ya katakanlah kalau kriteria biasa toh. Kriteria itu sebetulnya yang salah. Kalau kriteria itu sampai terlambat pada akhir tahun, yang salah perencananya. Perencananya di perencanaan awal jangka waktunya tidak cukup gitu, makanya harus menghitungnya di perencanaan pengadaan itu harus cermat sekali. Kalau nanti terjadi keterlambatan, maka keterlambatan itu ya tetap risikonya penyedia. Jadi itu. Jadi dengan demikian penyedia itu boleh mendapatkan kesempatan, jadi tetapi diuji coba dulu apakah dia itu memiliki itikat baik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apakah dia memiliki itikat baik, diuji coba, kemudian diterbitkan adendum, perpanjangan pemberian kesempatan 50 hari kalender dan boleh melampaui tahanan anggaran. Kalau DIPA maka nanti menghitungnya di tahun anggaran berikutnya untuk bayar. Kalau DPA ya sama, dihitungnya pakai di tahun berikutnya untuk bayarnya melalui penetapan tahun anggaran berikutnya. Jadi itu. Sudah jelas? Untuk selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Joyce Rani Pak. Ya. Mohon diberikan contoh persentase terkait progres keterlambatan. Bila saat SCM tahap 1 sudah deviasi minus 11%, dengan diberikan kesempatan 14 hari kalender. Apakah progres yang dikerjakan untuk test case untuk minus 11% atau ditambah lagi dengan bobot pekerjaan sampai 2 minggu ke depan? Jadi dia ya di tahap pertama itu udah terlambat tahap pertama sudah deviasi 11%, Pak. Ini mohon diberikan contoh. Waduh, saya nggak punya contohnya. Nggak punya contoh. Jadi bila saat SCM tahap 1 sudah deviasi minus 11%. Dengan diberikan kesempatan 14 hari kalender. Ya. Ya gini, bukan 14 hari. Itu kan task case-nya 14 hari. Task case-nya 14 hari. Dia selama 14 hari harus mencapai penurunan keterlambatan. Jadi harus dihitung secara detail, itu diteliti sekali, harus detail mana saja faktor penyebab keterlambatan. Ada hitungannya, biasanya pakai bar chart, menghitungnya pakai bar chart, tapi saya tidak cantumkan di sini. Jadi dihitung pakai bar chart, bobot forma, D by D, Pak. Progresnya D by D, jadi gitu. Jadi mana penyebab keterlambatan? Misalnya pekerjaan apa? Pekerjaannya gedung. Penyebab terlambatnya adalah pondasi. Ya pondasi dimonitor. Pondasi, yang lain biasa. Yang lain yang penyebabnya pondasi. Pondasi itu yang dihitung dengan teliti. Kemudian apalagi? Contohnya lagi kolom. Kemudian pasangan batu. Nah itu yang diteliti. Tiga-tiganya bisa juga karena itu keterlambatannya karena pemasangan. Kalau jembatan ya berarti keterlambatan itu bukan selalu besar. Contohnya begesting itu harus diteliti sekali. Begesting yang menyebabkan terlambat. Jadi ini caranya di breakdown pekerjaan, dicari pekerjaan penyebab keterlambatan. Setelah dicari, didata, kemudian diuji. Dia suruh membuat dia sendiri, penyediaan suruh menjawab mana kemampuanmu, mana itu saya memberi waktu 14 hari. Biasanya dia nawar tidak mau 14 hari, ya itu risiko Anda gitu aja. Sudah selesai. Bagaimana, Joyce? Pak Indra, mungkin langsung yang ngerasain Pak Indra. Yang ngerasain. Iya. Silakan yang ngerasain Pak Muhammad Kurnia. Pak Muhammad Kurnia. Silakan Pak. Silakan di-unmute Pak Kurnia. Pak Muhammad Kurnia. Silakan diklik unmute Pak.
Lanjut penanya selanjutnya, Bang. Pak Kurniawan Ilyas, Pak. Yang selanjutnya. Silakan Pak Kurniawan Ilyas. Oke, terima kasih. Ya, kedengaran ya? Ya, kedengaran, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pertama, jika ada kontrak kritis di periode 1, dinyatakan kritis karena melebihi dari antara fisik rencana dengan fisik melebihi 10%, apa tindakan penyedia untuk mengurangi deviasi 10%? Apakah diberikan kesempatan atau bagaimana caranya? Yang kedua, ketika diberikan kesempatan atau bagaimana caranya, apakah ada perubahan jadwal pelaksanaan? Demikian, ada 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Pak Muhammad Ilyas, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali, jelas sekali. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau itu dia sudah melampaui, maka tidak ada kesempatan. Kesempatan itu selama periode pelaksanaan. Kesempatan itu test case itu selama periode pelaksanaan, Pak. Selama jadi mengurangi volume waktunya dia, Kemudian test case itu dibuat oleh mereka sendiri. Test case dibuat oleh mereka sendiri yang hari itu juga harus selesai. Waktunya ditentukan bersama dengan PPK. PPK harus menghitung kapasitas kerjanya penyedia. Kapasitas kerja penyedia berapa? Itu nanti untuk mengurangi volume, untuk mengurangi deviasi. Kemudian setelah itu kita sepakati butuh uji coba berapa hari. Tapi itu tidak berarti merubah loh Pak, tidak boleh merubah apapun. Di uji coba tetap itu. Jadi tidak bisa diuji coba kemudian meniadakan keterlambatan. Itu tetap yang saya lakukan, tetap saya tidak mau dilakukan dengan cara revisi desain atau reschedule, saya nggak mau. Revisi schedule saya juga mau. Itulah caranya seperti itu. Jadi sekali lagi kuncinya adalah tidak merubah waktu. Kunci yang kedua mencari kapasitas kerja dia sehari. Kemudian dibagi dengan volume, ketemu hari. Hari itulah yang menjadi patokan atau pegangan kita mau kerja. Berapa hari dia bersedia untuk. Tapi Pak Ilyas harus punya peluit. Setiap dia mengalami keterlambatan langsung diteriakkan peluit, Pak. Jadi Anda terlambat hari ini. Saya dulu malah jam per jam, Pak. Saya lakukan monitoring per jam itu Pak, begitu Pak. Tidak boleh merubah ya Pak. Ya silakan Pak. Bagaimana Pak Kurniawan? Oke, terima kasih. Oke, Pak Muhammad Kurnia, silakan Pak. Pak Muhammad Kurnia. Oke, kita lanjut dengan Pak Muhammad Darwis, Pak. Silakan Pak. Pak Muhammad Darwis. Silakan di-unmute Pak Darwis. Darwis, ya silakan Pak. Ya, boleh didengar Pak? Ya, bisa didengar Pak? Ya, bisa sekali jelas. Karena kebetulan di sini maghrib lagi ada sedikit ribut, jadi mohon maaf sedikit agak terganggu kali. Terima kasih Pak Didi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan sangat bagus sekali ya terhadap bagaimana kita menghadapi Sikos meeting. Yang pertama barangkali di sini saya tertarik tadi pengalaman Bapak itu. Yang pertama barangkali bisa diceritakan kenapa terjadi perubahan DD. Sehingga itu bisa mengakibatkan hasil tes case tidak bisa dilaksanakan. Karena setahu saya harusnya kan DD-nya ini dia sudah sinkron dari awal nih. Apalagi kalau terhadap perubahan pekerjaan terhadap DED pekerjaan yang sangat urgent atau katakanlah dia saling berhubungan, dia tidak bisa dilaksanakan,
ini tidak bisa pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan jika pekerjaan ini yang di DED ini dirubah, itu belum dilaksanakan, itu satu. Saya cuma mau tahu saja. Yang kedua, barangkali kita harus tahu dulu adanya test case ini, Pak. Periode 1, periode 2, periode 3. Selama ini banyak barangkali teman-teman yang ini bahwa periode 1 itu adalah SCM1, 2 itu SCM2, 3 itu SCM3, yang sebetulnya periode 1, fisik 0 sampai 70% itu harus deviasi pekerjaannya di atas 10%. Nah, pertanyaan saya gini, 0 sampai 7, katakanlah masih perencanaan 30 atau 20%, dia sudah minus di atas 10. Itu kan harusnya dilaksanakan memang SCM1. Ya. Karena kalau Pak yang kami alami, Pak, yang dulu-dulu, jika kita menunggu nanti hampir di 70% di atas 10%, maka itu semua pasti akan tidak bisa. Susah untuk dikendalikannya karena sudah masuk 70%, dia minusnya harus di bawah 5 kan gitu. Ya, ya. Jadi pertanyaan saya kira-kira di sini di SCM1-nya, SCM2, SCM3 itu apakah diharuskan, harusnya diharuskan di situ untuk langsung diberikan test case entah 14 hari, apakah penambahan peralatan, apakah jam kerja untuk membayar agar supaya dia berada di bawah 10%, kan gitu, Pak. Ya. Itu pertanyaan saya yang pertama, bahwa di SCM1 itu apakah bisa, dan kedua, jika dia sudah di test case SCM sampai SCM3 dia schedule-nya 70%, di bawah 70%, dia minus katakanlah 11%, apakah kita bisa langsung pemutusan kontrak? Ya. Baik, saya jawab Pak satu persatu. Ya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, pertama itu pembangunan masjid, Pak, nilainya 50 M, jadi gitu, menggunakan menara 50 juta, 50 meter, 60 hampir kurang lebih 55 meter menaranya. Menara itu masjidnya sudah hampir selesai, menara belum karena masih ricuh. Penyedia tidak mau melaksanakan karena memang itu bahaya menara itu. Nah, menara dibangun dengan luas telapak pondasi adalah 3 kali 5. Tingginya 50 meter. Tingginya 55 meter. Coba bayangkan. Nah, kenapa desain itu diterima? Saya juga heran. Saya tidak tahu itu PPK-nya bagaimana, karena saya tidak mengikuti di awal. Jadi ketika saya masuk ke situ, DED sudah di-approve semua oleh PPK dan konsultan MK. Saya tanya, ada nggak ini pengujian dari konsultan MK? Tidak ada, Pak. Loh, lagi gimana? Konsultan MK kan harusnya melakukan pengujian juga sesuai dengan ketentuan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Jadi itu, makanya saya katakan ini keliru ini. Nah, nanti lihat saja nanti. Ketika saya lihat lagi ada itu Pak, apa namanya? SNI, Standar Nasional Indonesia untuk betonnya dan baja. Itu masih menggunakan 2012, dan sekarang kita sudah 2019. Nah, itu ketemu kesalahannya di sana. Itulah saya lakukan. Pertama, ragu-ragu terhadap perhitungan geser lentur, dan konsultan perencana ketika diuji tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan hasil hitungannya bahwa itu masih dalam daerah aman. Kan kita pakai bisa, kemudian kesalahan hitung itu dia pakainya SAP. Softwarenya SAP, saya tidak mau pakai SAP, saya maunya pakai etap. Itulah pakai etap. Terus saya minta untuk diganti pakai etap. Itulah di situ ricuhnya. Kemudian jadi di sini PPK-nya engineer, tapi dia arsitek engineer, Pak. Dia arsitek, bukan orang sipil. Dia seorang arsitek engineer, sehingga tidak tahu tentang prosedur konstruksi. Dia tidak tahu sama sekali tentang prosedur konstruksi. Taunya prosedur keindahan.
Jadi itu. Nah, kemudian terjadilah debatable, akhirnya saya putusin sudah direvisi, dihitung lagi pakai etap, kemudian pakai SNI yang baru, dihitung ulang, ya terjadilah hitungan ulang, dan tentunya tidak bisa memakan waktu sebulan 2 bulan, sebulan ya. Ini menyebabkan terjadinya penambahan kontrak, penambahan waktu kontrak. Jadi ini. Kemudian yang kedua, kalau ada Sukos meeting, ya memang benar Sukos meeting itu intinya harus dibuktikan. Dibuktikannya pakai rapat test case itu rapat pembuktian bahwa dia harus menguji dirinya sendiri sehingga dia terhindar dari keterlambatan. Benar yang Bapak katakan, dengan menambah alat, menambah bahan, menambah pasokan ya, menambah alat tenaga, menambah segalanya. Ini tetapi menjadi tanggung jawabnya penyedia. Ini menjadi tanggung jawab penyedia. Jadi kalau itu nanti sudah bisa dia buktikan dan dia harus menghitung dengan cermat, itu menghitungnya teliti loh Pak. Harus teliti sekali dihitung secara cermat. Ini masih ada lagi satu proyek yang saya dampingi senilai 100 M. Ini tentunya bisa juga akan ada Sukos meeting terlambat, kalau ini terlambat karena kinerja, ya tidak apa-apa. Kinerja nanti kita uji saja kinerjanya dia benar apa tidak. Nah, terutama yang harus kita periksa itu kan ini Pak, pasokan material ya. Pasokan material itu yaitu mengenai mengenai pasokan bahan-bahan baku, semen, besi, baja, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan konstruksi itu diperiksa dengan baik. Kemudian di supply chain management itu harus benar itu Pak. Kemudian harus ada supply chain masanya, makanya kalau dia akan mengambil uang muka katanya akan digunakan untuk membayar itu nanti diteliti lebih baik. Diteliti kemana mau ngambil, bagaimana supply chain manajemennya, baik apa tidak. Nah ini kalau seperti ini kan nanti bisa cilaka semua, PPK juga cilaka. Kemudian belum lagi kalau nanti dirusui oleh aparat penegak hukum, kan gitu Pak. Nah, oleh karena itu supply chain management ini penting sekali untuk bahan pasokan, untuk manajemen pasokan, rantai pasok dengan baik. Oleh karena itu saya pesankan kepada teman-teman PPK agar satu menguji apakah kesalahan kontraktor itu bukan karena kesalahan Bapak, apakah kontraktor benar-benar terlambat karena kinerja, kemudian di mana kesalahannya, kalau kesalahan penyedia dicari tahu, harus dicari tahu Pak, satu persatu, satu demi satu, diteliti satu persatu, satu item Pak, saya itu satu-satu dengan meneliti itu keterlambatan satu item gitu Pak. Jadi itu kemudian dibuat test case, tidak usah muluk-muluk Pak, pakai barcat dan itu aja, pakai barcat dan diagram balok itu sudah bisa. Volume, kuantitas ketemunya persen, nah itu dijumlahkan, barulah di situ Bapak bisa menghindar dari keterlambatan. Jadi demikian yang dapat kami terangkan, Bapak dan Ibu. Pak, yang lain? Atau ada tanggapan dari Pak Muji, Pak? Silakan Pak. Lanjut, silakan. Pak Darwis, gimana? Oh, enggak. Pak Muji barangkali. Oh. Enggak ada. Silakan Pak Darwis. Oh, berarti tadi yang pertama itu memang apa Pak ya, bukan di pertengahan jalan. Apa? DED-nya memang sawah. Oh ya, salah dari awal. Ya. Oke. Ya, silakan Pak, lanjut. Lanjut ya. Pak Sanusi? Ya. Iya, Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Pak, kalau dari saya Pak pertanyaannya karena kalau saya kepingin dari penjelasan tadi
saya rasa sudah cukup jelas ya Pak ya. Ya. Cuman kalau saya sudah disampaikan juga tadi pertanyaan lewat media ini gitu ya. Nah, Ya. Jadi pertanyaan saya ada 4 Pak. Bukan pertanyaan sih, lebih ke minta contoh Pak. Yang pertama, saya minta contoh surat peringatan dari pengawas pekerjaan sebagai dasar untuk dilakukan rapat SCM 1. Ya. Kemudian nomor 2, minta contoh berita acara SCM tahap 1. Nomor 3, berapa besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia? Standarnya apa gitu ya. Kemudian nomor 4, minta contoh surat peringatan kontrak kritis 1, Pak. Jadi maksud saya tuh di sini ada 3 saya minta contoh, 1 pertanyaan dan 3 minta contoh-contoh. Maksudnya gini Pak, dengan diberikannya contoh-contoh tersebut, jadi kita menjadi panduan bagi kita gitu ya. Kami saya sendiri selaku PPK Pak, agar di lapangan kami ada panduan gitu untuk pengembangannya mungkin diserahkan ke PPK masing-masing. Cuma paling tidak kami minta panduan Ada formatnya ya. Berita acara dan sebagainya. Itu aja Pak mungkin dari kami. Terima kasih. Saya mohon izin Pak, nanti diberikan Pak WA-nya Bapak. Boleh? Ini kalau WA saya 081 081 22, nanti saya berikan contoh Pak. Ya. 2293 93 ya 8877 8877. Ya. Saya ulang Pak ya, 0822 93 8877. Ya. Saya berikan contohnya Pak. Oke Pak. Ya. Mohon ditindaklanjuti ya Pak untuk contoh kami. Ya. Mohon dibantu. Oke. Ya. Yuk. Senang saya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sanusi. Mungkin Pak Riri. Pertanyaan ada satu Pak. Pertanyaan ada satu tadi. Yang berapa besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia itu? Satu aja pertanyaannya tadi. Gini Pak. Contoh. Nanti penyedia itu harus mencapai besaran yang disepakati. Kalau saya tekan Pak kontraktor itu, saya tekan dia harus mencapai kemajuan yang disepakati, yaitu sebesar keterlambatannya. Selalu sebesar keterlambatannya. Lu kalau keterlambatannya banyak, ya nggak tahu caranya bagaimana. Nanti kita hitung waktunya, waktu tesisnya tuh saya hitung pakai durasi, kita hitung durasinya, baru ketemu nanti supaya fair semuanya. Jadi kita hitung durasinya berapa, waktu test case-nya dibutuhkan 2 minggu, 4 minggu, atau 2 bulan, atau jangan sampai bulan ya, 3 minggu atau 2 minggu, itu nanti kita case, dia hitung volume yang dicapai, kemudian caranya bagaimana dia uraikan di situ satu persatu, uraiannya seperti apa, dia cara mencapainya bagaimana, itu dia uraikan semua. Bapak setuju atau tidak, itu Bapak harus mengatakan Bapak setuju atau tidak, itu Bapak mengatakan di nganunya dia gini Pak, dibuat uraian di draft dulu, jangan dimasukkan ke dalam berita acara, di draft dulu, kemudian capaiannya berapa item pekerjaan yang menjadi faktor keterlambatan, berapa item pekerjaan, itulah yang Bapak cermati. Kemudian akan berapa hari dia mencapainya, metode mencapainya seperti apa, strateginya seperti apa, itu alat, bahan, tenaga itu seperti apa yang dia sediakan dengan baik, dan kesediaan uang ya tentunya tidak uang, ya harus Bapak kendalikan dengan baik. Uangnya dia, cash flow-nya dia, kuat apa tidak. Kalau tidak kuat ya susah memang. Cash flow-nya harus kuat. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam berita acara, ditulis Pak. Kemudian kewajiban memonitornya tidak tiap minggu loh Pak, setiap hari. Wajib Bapak menugasi konsultan pengawas itu untuk memonitor setiap hari. Dan direksi lapangan ya Pak, direksi lapangan Pak. Bapak tugasi konsultan pengawas dan direksi lapangan setiap hari memonitor. Dengan blanko Pak, blanko monitoring itu harus dipertegas itu. Di situ di sana. Kalau nanti terlambat lagi bagaimana, di sukosmeting lagi. Kalau terlambat lagi, sukosmeting lagi. Nanti bisa sampai 3 kali, sampai 4 kali. Saya akhirnya sampai 0 gitu. Nah, tetapi tidak boleh mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak lambat.
tetapi tidak boleh mengabaikan pekerjaan yang tidak terlambat. Wajib itu Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Riri, ini ada beberapa teman-teman di chat ini juga meminta contoh. Oh iya, yang iya. Pak Sudi mungkin nanti bisa minta tolong dengan Pak Riri, mungkin bisa di WA-kan ke Pak Muklis, nanti Pak Muklis menyampaikan ke peserta yang lain, Pak. Ya, ya, betul. Ya, ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Sanusi. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Pak Reza Renata. Bapak atau Ibunya Reza Renata, silakan. Silakan di-unmute Pak Reza. Makasih Pak. Terdengar suara saya? Jelas Ya, Pak. terdengar. Pak. Ya. Ya Pak. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak Reza. Ya, makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan adalah sampai mana haknya kontraktor untuk mendapat kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan 50 hari kerja dengan denda. Karena di kasus kami itu kontraktor dapat kontraktor bisa mendapatkan adendum waktu sampai dengan Desember. Nah, ketika dia mendapatkan 50 hari kesempatan, berarti itu kan melampaui tahun anggaran. Nah, sedangkan di kabupaten kami itu tidak bisa lagi untuk, karena ini dana dari pusat. Jadi untuk menjadi beban APBD agak berat gitu Pak. Jadi sampai mana kesempatan haknya kontraktor untuk mendapatkan kesempatan 50 hari kerja dengan denda. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan saya. Ya. Baik Pak. Menurut ketentuan normatif yang ada di dalam Perpres, ya Pak. Menurut ketentuan normatif di dalam Perpres maupun di dalam nomor 9 tahun 2018, kesempatan bisa melebihi tahun anggaran. Kesempatan itu bisa melebihi tahun anggaran. Nah, mengenai mekanisme penganggarannya agar dibuatkan Perbup mengenai penampungan dana-dana yang kontraknya tidak selesai pada akhir tahun anggaran yang dibiayai dari anggaran perubahan. Jadi itu Pak, jawabannya seperti itu. Perbup, Bapak punya perbupnya? Pak Reza? Tidak punya Pak. Loh, dibuatkan Pak. Memang di kabupaten kami ini sedang banyak terlilit hutang sama pihak ketiga memang. Nah, kami juga fokusnya menyelesaikan di tahun 21 itu menyelesaikan hutang. Ketika ditambah lagi hutang akan menjadi beban berat lagi Pak untuk kabupaten. Itu tidak hutang Pak? Itu tidak hutang. Anggaran yang dipakai di 2020 itu kan dilimpahkan di 2021 melalui perabuhan. Maaf Pak, jadi anggaran yang untuk pekerjaan yang ini, kasus yang ini, itu anggaran dari pusat Pak, atau anggaran dari provinsi. Yang mana jika tidak terserap sampai dengan Desember, itu akan menjadi hangus. Dan kalau misalnya terserap sampai dengan Desember, sisa anggarannya harus menjadi beban APBD. Ya, itu sulit Pak, kalau itu. Ya Pak. Ya, kecuali anggaran dari APBD sendiri. Makanya itu gunakan metode-metode cost meeting dengan baik, gitu Pak. Digunakan dengan baik. Dan kalau perlu ya Bapak mencarikan cara bagaimana cara menyelesaikan, gitu. Bisa dibantu dicarikan subkon yang baik, gitu Pak. Gitu. Ada tanggapan Pak Muji? Saya. Pak, maaf, mungkin kalau misalnya begini gimana Pak? Ketika kami memberikan kesempatan perpanjangan waktu sampai dengan Desember, itu misalnya kami minta penyedia untuk menandatangani tidak pernyataan untuk tidak meminta ke penambahan waktu 50 hari kerja dengan denda jika tidak selesai, itu gimana Pak?
Kalau penambahan waktu itu kan memang bisa untuk melampaui anggaran ya Pak. Bisa melampaui anggaran. Penganggarannya kan sulit Pak, karena penganggaran ini pusat. Jadi kalau sudah ada di rekeningnya APBD beda. Kalau di pusat itu menjadi beban APBD. Kalau kembali ke pusat menjadi beban APBD. Kalau di rekeningnya dimasukkan di daerah itu lebih aman. Jadi lebih bisa kita itu loh namanya kita ego gitu Pak. Jadi kalau saya ya jangan keluar dari norma hukum nanti Pak, nanti repot nanti Pak. Gimana Pak? Ya, nanti diputus diteruskan dengan APBD itu pekerjaan itu. Diputus diteruskan dengan APBD. Gitu Pak. Jadi memang berarti haknya kontraktor itu benar-benar mempunyai hak mereka untuk meminta pertambahan 50 hari kerja ya Pak? Ya. Bukan pertambahan waktu Pak, pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan itu bisa melampaui tahun anggaran gitu. Kalau dia menunjukkan kinerja baik loh Pak, tapi catatan dia kinerjanya baik, itikadnya baik gitu Pak. Kalau tidak ya diputus saja gitu. Putus dikembalikan duitnya ke APBN. Kalau bisa menego dengan APBN ya berarti bisa dilakukan dimasukkan ke rekening APBD ya berarti bisa. Kan tinggal kelincahan dari pengelola anggaran itu. Gitu Pak. Kenapa Pak Reza? Ya, jadi atau ada tanggapan dari Pak Mujib? Jadi haknya kontraktor itu memang benar-benar mempunyai hak Pak ya. Ya punya hak, tapi dengan catatan 50 kewenangan BPK. Ya. Dengan catatan sepanjang disepakati oleh PPK, gitu Pak. Pak Muji, kalau ada tanggapan Pak? Ya, ini mengenai masalah 50 hari Pak Riri, mohon izin ini. Ya. Kalau itu tambahan 50 hari, pemberi tambahan karena kesalahan penyedia, pemberian kesempatan. Nah, itu mungkin menonjol adalah kewenangan PPK. PPK-nya menilai bisa diberi atau tidak ini. Kalau anggaran tahun depan udah nggak bisa lagi atau pekerjaannya ini tidak perlu dilanjutkan, ya kewenangan ada di PPK lah menurut saya. Mohon izin. Betul. Ya, betul Pak. Itu tadi ada peristiwa kompensasi, darurat, ya mungkin ada hak-haknya penyedia lah gitu. Itu Pak Rin, menambah aja. Ya Pak. Ya, terima kasih. Jadi, seulang lagi ya. Jadi, pemberian kesempatan ya bukan perpanjangan waktu, pemberian kesempatan itu adalah haknya PPK. Ketika dia melihat kinerjanya tidak baik ya putus kontrak. Kalau tidak penyedianya baik ya dilanjutkan. Tapi dengan sanksi denda loh Pak, dengan sanksi denda. Kemudian sanksi denda sepanjang mekanisme APBD itu memungkinkan di daerah. Karena ada juga APBD yang tidak memberlakukan pemberian kesempatan 50 hari bisa melampaui tahun anggaran. Jadi itu. Gimana Pak Reza? Berarti memang itu kesempatannya, itu hak ada di PPK, bukan hak ada di kontraktor Pak ya? Oh tidak, jadi haknya PPK. Haknya PPK ya. Ya, baik, Pak. Ya bisa PPK bisa itu kontraktor sepanjang disepakati dengan PPK. Sepanjang disepakati dengan PPK. Iya, saya kira itu kesempatan itu haknya ada di kontraktor. Oh tidak. Pemberian kesempatan kan diberi kesempatan kan dari PPK Pak. Ya, berarti kita bisa saja tidak memberikan kesempatan kan, berarti kan itu Pak. PPK berarti bisa dapat diberikan, dapat diberikan loh, bukan wajib, dapat diberikan kesempatan. Ya, makasih Pak. Itu ya sebenarnya yang saya tanya. Berarti
bisa saja kita tidak bisa memberikan kesempatan Ya, dengan ya. alasan ya mungkin melampaui anggaran kan Pak. Ya. Ya, makasih Pak kalau gitu Pak. Ya, Terima kasih sama-sama Pak Pak. Reza. Lanjut di Ya, makasih Pak. pertanyaan berikutnya, Sri Cahyono. Silakan, Dian. Silakan. Cahyo Kasyono. Sri Ya. Cahyo Kasyo, ya. Silakan Pak. Ya, baik Pak Indra, terima kasih atas waktunya Pak Riri, atas paparannya sangat komprehensif sekali. Beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Riri. Ya. Izin Pak Muji. Oh iya. Yang pertama terkait SP1 hingga 3 itu ya Pak. Nah itu Ya. apakah saling terkait Pak? Artinya ketika SP1 ada deviasi mungkin 10% lebih, Ya. lalu sudah baik gitu kan, nah nanti Ya. ternyata deviasi lagi, nah sudah baik lagi, apakah itu saling terkait atau ketika sudah Ya. baik itu mulai lagi dari 1 gitu Pak? Nah, Ya, itu yang Pak. pertama. Dan yang kedua terkait adendum adendum kontrak Pak. Nah terkait adendum kontrak ini kaitannya sama deviasi, ketika belum masuk adendum, nah itu terjadi deviasi, kemungkinan akan terjadi deviasi karena mungkin di beberapa proyek adendum itu dikumpulkan jadi satu, hanya diberikan SI aja di depan ya. Ketika di lapangan hanya ada SI dan dikumpulkan beberapa jadi satu dan itu mengakibatkan deviasi. Nah itu padahal pekerjaan itu memang ada di lapangan realnya gitu ya. Tapi mengakibatkan deviasi dan itu kalau memang memungkinkan lebih dari 10%, apakah itu juga dimasukkan sebagai SP? Padahal pada prinsipnya PPK sudah memberikan SI di situ gitu kan. Nah itu yang kedua, dan yang terakhir yang ketiga terkait dengan kontrak, mungkin agak melebar terkait dengan kontrak pengawas. Bagaimana kita menyikapi terkait kontrak pengawas apabila di lapangan itu ada deviasi, artinya apakah ada teguran juga ke pengawas? Memang yang seperti kita tahu bahwa pengawas itu hanya mengawasi, tapi kaitannya kan deviasi, apakah tidak terjadi sumbangsih dari pengawas ketika terjadi deviasi itu gitu? Apakah memang tidak ada tegurankah ke pengawas atau seperti apa gitu Pak? Dan kaitannya sama pengawas ini, kontraknya itu yang pas itu seperti apa terkait proyek konstruksi ini gitu. Misalnya kalau dalam pemikiran saya kontrak pengawas itu adalah orang bulan sebenarnya gitu kan, karena menman. Nah tapi kaitan di situ ada non personil dan personil. Nah itu kaitannya seperti apa? Karena kalau yang personil jelas orang bulan, tapi kalau kita bicara non personilnya itu kan bukan orang bulan ya harusnya. Yang pertama yang terkait pengawas, dan yang kedua kebanyakan dalam beberapa kasus ternyata pengawas itu progresnya mengikuti konstruksi gitu. Dan itu kira-kira seperti apa? Mungkin sementara itu Pak Indra, Pak Riri. Ya, terima kasih. Jadi Sukos meeting itu ya mengikuti satu paket itu, dia terlambat lagi ya terus ngikuti terus. Jadi tidak bisa dipecah-pecah sendiri-sendiri. Jadi itu. Karena itu kaitannya pekerjaannya kan menjadi satu kesatuan, jadi tidak bisa dipecah-pecah. Meskipun tadinya pasangan batu yang terlambat, kemudian di sini yang terlambat menjadi pekerjaan beton, ya tetap aja itu. Kemudian adendum, ya ini kebiasaan PPK menunda adendum, menumpuk adendum menjadi sebuah keterlambatan. Kelihatannya progresnya atau progres itu mestinya harus disesuaikan terus ya. Progres harus disesuaikan dengan schedule-nya. Kalau memang perlu direvisi. Kalau ini jangan sampai direvisi, itu harus ada ya, trajektorinya dirubah ya dirubah, trajektori tahu ya, itu korvesnya dirubah ya dirubah, di ini trajektorinya ini ya, dirubah, jangan sampai tidak diapa-apakan, ini dirubah. Kalau memang dirubah, tapi waktunya tetap. Jadi itu. Jadi kalau sekali lagi, kalau pekerjaan konstruksi itu tidak ada pengecualian. Ya kalau dia Sukos meeting 1 nanti terlambat, nambah lagi terlambatnya. Ya Sukos meeting 2 tambah posisinya ini posisi
rencana fisiknya yang penting, yang menentukan itu di posisi rencana fisik. Jadi itu. Jadi sudah ya Pak, jawaban saya. Masih ada yang kurang. Yang terakhir terkait kontrak pengawas mungkin Pak ya. Oh iya, kontrak pengawas kan tempis, tetapi kan harga satuan yang itu apa? Ya gabungan tempis dan harga satuan apa? Yang itu dibayar dengan harga satuan, yang apa? Biaya personil dan non personil. Ya kan tidak apa-apa Pak, personil dan non personil. Personil dibayar harga satuan, dibayar tempis itu harga satuan juga. Menman itu ya Pak, bulanan itu ya Pak? Menman, ya tempis ya. Waktu, jadi dia basisnya waktu, yang satu dibayar apa lansam atau mungkin harga satuan juga. Jadi saya pernah membuat itu kontrak konsultan itu dua, jadi duanya yang isinya untuk pembayaran biaya non personil dengan cara seperti ini, itu membayar biaya personil dengan cara seperti ini itu. Jadi saya atur sedemikian rupa sehingga ya memang kontrak itu kan kebebasan berkontrak. Bagaimana si pembuat kontrak itu bisa mempertanggungjawabkan kan gitu aja. Kontrak atas asas dasar kebebasan berkontrak gitu Pak. Yang saya pegang itu waktu ada BPK kok beda ya nggak apa-apa. Lah kenapa yang buat kontrak saya bukan Anda kok gitu. Ya asas kebebasan berkontrak Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Gimana Pak Cahyo? Ya, ya sepaham sih Pak. Sebenarnya artinya ketika kontrak konsultan ini memang ya dibayar bulanan, tapi terkait non personilnya dibayar apa namanya langsam gitu kan. Tapi langsamnya ini yang saya belum bisa mendefinisikan apakah persentase yang non personilnya ya. Apakah persentase ataukah seperti apa? Nah itu kalau yang personil kan sudah jelas bulanan ya. Dan kalaupun ternyata kontraktornya molor atau apa nggak selesai di tepat waktu ya tergantung PPK-nya menambah kontraknya atau memutus di situ dengan pengawasan dari pengawas internal mungkin gitu. Tapi yang terkait non personilnya sih yang belum saya masih sedikit bingung. Non personil dibayar tergantung Pak, nanti kalau dia membuatnya personil itu adalah non personil membuatnya lansam ya lansam, yang kalau dia harga satuan ya harga satuan gitu Pak. Jadi disesuaikan. Jadi Bapak kan mempelajari kontrak itu sebelum didesain, didefinisikan dulu Pak. Sebelum didesain itu didefinisikan dulu kontrak yang harus menggunakan harga satuan ya harga satuan, kontrak baru lansam ya lansam gitu Pak. Gitu Pak. Ya. Ya baik Pak, ya mungkin itu sih yang harus disepakati bersama dengan pengawasnya mungkin ya Pak ya. Saya nggak pernah kesulitan Pak mendeskripsikan konsultan pengawas macam apapun, nggak pernah kesulitan. Ya, termasuk konsultan perencana gitu. Gitu Pak. Ya. Ya baik Pak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, ada Pak Edi. Pak Edi, Pak, silakan Pak. Silakan di-unmute Pak Edi Sahaputra. Oh, silakan Pak. Baik, Silakan, Pak. terima kasih Pak. Saya punya dua pertanyaan Pak. Mudah-mudahan bisa dijawab di momen ini. Yang pertama, jika diberikan kesempatan perpanjangan 50 hari, misalkan diberikan perpanjangan kesempatan Pak. Iya, diberikan kesempatan perpanjangan maksimal Pak, 50 hari semisal. Kesempatan Pak, kesempatan perpanjangan itu beda. Ya, maksudnya kesempatan itu Pak, diberikan 50 hari. Ya. Kemudian dalam situasi waktu 50 hari tersebut ternyata penyedia itu tidak perform Pak, tidak mencapai target seperti itu. Tapi dia di bawah 5% atau misalkan 1% gitu, ada kekurangan pekerjaan, apakah mesti bisa diberikan kesempatan perpanjangan lagi seperti itu, nomor satu. Terus yang kedua, apakah proses putus kontrak dan SCM ini juga berlaku di pekerjaan supervisi Pak? Artinya bukan fisik aja, tapi supervisi. Kalau memang di supervisi bisa, apa yang menjadi indikatornya Pak?
untuk supervisi juga diberlakukan proses seperti ini. Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaan pertama mengenai psikosmetik itu wajib dilakukan untuk kontraktor yang terlambat karena kinerjanya ya Pak. Untuk kontraktor yang terlambat kinerjanya. Jadi aturannya sudah ada. Terhadap kontrak yang diberikan penambahan waktu, diberikan kesempatan, dia tetap menyelesaikan, dia hanya menyelesaikan kurang dari 5% progresnya, tetap dikenakan sanksi putus kontrak dan denda keterlambatan 5% dan denda keterlambatan 5% dan dikenakan blacklist. Jadi itu putus kontrak, dikenakan sanksi blacklist, kenakan sanksi denda keterlambatan maksimal 5%. Jadi itu. Kalau untuk konsultan supervisi itu keterlambatannya, indikasinya apa keterlambatannya Pak? Yang tidak saya temukan. Apa indikasi keterlambatan yang Bapak sebutkan dalam kontrak konsultan? Misalkan dia diberikan tugas untuk melaporkan, memberikan report segala macam, ternyata terlambat Pak, atau apakah bisa dilakukan hal yang sama untuk supervisi Pak? Nah, ngitungnya atau kan dengan artinya apapun kondisi supervisinya mau nggak mau diterima Pak ya, nggak ada kesempatan untuk diganti dengan yang lebih baik atau apa seperti itu ya? Ganti Pak, kalau saya ganti Pak, ganti kontraktor itu harus taruhlah ya Pak, tim leader tidak benar ya ganti Pak. Tim leader tidak benar ya diganti Pak. Namanya di recall dikembalikan ke kantornya untuk minta diganti. Jadi saya pernah merecall itu di mana di Bali, saya memberikan pendampingan di Bali. Ini recall aja, di recall ganti langsung. Enggak apa-apa. Artinya kontrak dengan badan hukumnya tetap jalan, namun personilnya Pak ya? Iya Pak. Kita bisa ajukan. Ganti Pak. Begitu. Di Bali satu lagi Pak, ganti. mohon maaf Pak, mumpung. Ya, satu lagi Pak, mumpung kesempatan tanya nih. Pak, kalau misalkan contohnya gini, sisa pekerjaan itu 5% Pak. Nah, waktu beresiko gitu terhadap akhir tahun anggaran atau terhadap akhir tahun anggaran. Ini kan kadang PPK perlu kreatif lah Pak ya. Boleh nggak Pak, misalkan 5% itu setelah dihitung, misalkan nilai pekerjaannya itu sebesar 50 juta misalkan gitu ya. Misalkan 5% itu nilai pekerjaannya 50 juta. Terus boleh nggak misalkan PPK bersepakat dengan kontraktor, oke, kamu taruh jaminan 50 juta, kamu boleh dibayarkan 100%, tapi tetap menyelesaikan. Seperti itu. Boleh nggak seperti itu? Nanti kalau nggak menyelesaikan 50 juta ini dianggap jadi untuk menyelesaikan, atau istilahnya kalaupun temuan sebesar nilai 50 juta ini kemudian dijadikan uang sebagai kelebihan pembayaran. Boleh nggak seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, dulu boleh. Sekarang tidak tahu. Dulu boleh. Mungkin Pak Muji bisa menerangkan itu. Dulu boleh ya Pak. Jadi nanti ada jaminan pembayaran. Jaminan pembayaran ini tentunya tidak bisa digunakan semena-mena gitu. Jadi itulah yang dikhawatirkan oleh Kementerian dan oleh aparat penegak hukum, sehingga sekarang tidak diadakan lagi. Gitu ya Pak Muji. Saya Pak Manajer. Jadi kalau prestasinya belum 100% kan atau gimana itu ya, terus adanya jaminan. Itu tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ini prakteknya banyak dipakai oleh teman-teman. Tadi saya katakan, apa yang menjadi tanggung jawab negara jangan diambil alih. Biar aja nanti negara tahun depan akan membayar. Bahkan hak negara itu 5 tahun, nggak usah ke pengadilan lah, karena hak tanggung negara itu masuk. Tapi teman-teman PPK di daerah kan, nanti sulit menganggaran dan akhirnya dibayar 100%, naruh uang di hukum dan sebagainya, itu artinya mengambil alih tanggung jawab pribadi.
Jadi gitu Pak ya, apa yang jadi tanggung jawab negara, ya sudah serahkan pada negara, jangan diambil alur pribadi. Kalau memang prestasinya di akhir tahun, misalkan 87%, sudah dibayar 87%. Walaupun di situ masih dikerjakan dan sebagainya, nantilah membayarnya nanti kalau uangnya nanti. Intinya uang tidak bisa melampaui akhir tahun. Ya. Jadi kalau APBD itu Pak, uang tidak bisa melampaui 31 Desember. Uangnya habis sampai 31 Desember, pekerjaan boleh teruskan, terserah kamu kasih 5 bulan dan sebagainya. APBD kemarin masih membolehkan Pak, sekarang keluar PP 12 tahun 2019 tidak menyebut-nyebut lagi silpa. Silpa yang muncul tidak disebut lagi. Jadi intinya gitu Pak, apa yang jadi tanggung jawab negara sudah serahkan pada negara. Jangan diambil alih jadi tanggung jawab pribadi. Intinya penyedia akan dibayar, Nggak perlu menggugat di pengadilan. Dibayar sampai dengan haknya itu sampai dengan 5 tahun itu. Masa kedaluarsa tagihannya. Begitu Pak Riri, mohon maaf. Ya, betul Pak. Waktu sudah habis Pak. Sudah maghrib semangat Pak ya. Wah, Joy. Gimana Pak Edi? Ya. Selanjutnya ada satu lagi Pak, dari Pak Mulyadi Pak. Ya, terakhir ya. Maghrib Semarang. Satu lagi Pak, dari Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak waktunya Pak. Ya, terima kasih waktunya Pak. Akhirnya dapat kesempatan juga Pak. Ya. Kebetulan saya saat Zoom ini dimulai Pak, sedang rapat PCM sebenarnya Pak. Ini case baru saja terjadi. Ya. Jadi kita ada pekerjaan konstruksi sekitar 63 miliar kontraknya. PCM Pak? Maaf, SCM Pak, maaf. SCM, maaf. Artinya dari laporan manajemen konstruksi itu ada keterlambatan 12%. Ya. Sehingga KPA memutuskan untuk mengundang penyedia, MK, tim teknis, panitia peneliti kontrak untuk dilakukan rapat SCM 1. Seperti itu. Nah, kemudian ketika rapat dimulai, penyedia hadir, tetapi penyedia tidak menyepakati bahwa ini adalah rapat SCM dengan berbagai alasan yang dikemukakan dalam rapat tadi. Termasuk sudah disampaikan juga bahwa selama belum ada CCO, maka yang menjadi kitab sucinya itu adalah kontrak. Sehingga semua tetap mengacu pada kontrak. Dan MK menyatakan perhitungannya deviasinya tetap 12%. Sehingga singkat cerita, kontraktor tetap memutuskan walk out Pak, keluar. Seperti itu. Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana tindak lanjut SCM seperti ini? Apakah tetap dibuatkan berita acara SCM? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila berita acara SCM itu tetap dibuatkan tanpa persetujuan dari pihak kontraktor, bagaimana kita menyikapi terhadap perubahan metode, kemudian target yang akan disampaikan, kemudian acuan yang nantinya akan menjadi apakah ini berlanjut ke SCM 2, 3, dan seterusnya. Itu saja Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Sepertinya Pak Riri lift nih Pak, ke gangguan jaringan sepertinya. Mungkin Pak Muji ada tanggapan Pak. Mana Pak Riri tadi? Jadi ada deviasi Pak. Ya, deviasi itu kesalahan siapa? Kalau kesalahannya dari sepertinya lagi ini gangguan jaringan sepertinya. Ya, kita tunggu Pak Ririnya ya. Tergantung Pak, deviasi tadi kesalahan siapa? Kalau kesalahan penyedia ya berarti penyedianya ya harus menyelesaikan di SCM itu Pak. Ya, jadi kalau siapa yang keluar tadi? PPK-nya atau penyedianya? Penyedianya Pak yang keluar. Iya, kembali pada kesalahannya siapa itu keterlambatan terjadinya deviasi? Ya kalau menurut MK itu karena dari kontraktor mempunyai kesalahan Pak, artinya tidak ada greget lah untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu, kurang lebih seperti itu Pak. Atau dari instruksi-instruksi, teguran-teguran yang disampaikan oleh manajemen konstruksi itu tidak dilaksanakan Pak, sehingga terjadilah deviasi 12% itu. Kembali dulu waktu PCM ya, waktu PCM kan ada program mutu, mutu. Ada rencana pelaksanaan, dari rencana pelaksanaan itu kan menjadi pegangan bersama kan antara BPK, pengawas, pelaksana konstruksinya. Kalau menyimpang melebihi itu, ya berarti
deviasi terlambat. Ya. Ya, kalau dari rapat tadi sepakat sebenarnya Pak. Artinya dari tim BPKP juga hadir, tim pendamping dari Kejaksaan Tinggi juga hadir, dari P3K juga hadir. Sepakat, artinya bahwa ini memang ada keterlambatan yang disebabkan memang progres dari kontraktor tidak maju. Nah, hanya saja saat kita akan menentukan bahwa ini adalah SCM 1, maka akan harus dituangkan dalam berita acara, maka dari pihak kontraktor itu walk out Pak, keluar. Nah pertanyaan saya ini berita acaranya seperti apa? Karena dalam berita acara SCM 1 kan ada target yang harus dipenuhi oleh penyedia, kemudian ada metode apa yang harus dilaksanakan, sehingga itu untuk menjadi ukuran nantinya apakah itu lanjut ke SCM 2 dan 3. Itu maksud saya Pak Muji. Ya, ini kalau menurut saya ya. Ini Pak Riri. Pak Riri sudah bergabung Pak. Ya. Silakan Pak Riri. Ya. Pak Riri. Jadi, ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Mulyadi nih Pak tentang apa? Pada saat SCM 1 ternyata kontraktornya tidak menerima Pak ya? Ya, siap Pak. Ya. Tidak menerima karena apa? Tidak menerima, artinya seperti ini Pak. Perhitungan MK itu udah deviasi 12%. Ya. Sementara dari pihak kontraktor meminta reschedule Pak. Reschedule, tapi dari hasil reschedule itu artinya tidak memungkinkan karena reschedule sesuai CCO 1 sebelumnya itu kurang lebih hanya bernilai 1% Pak. Sementara hasil perhitungan yang digeser itu, digeser waktu, digeser targetnya itu adalah hampir sekitar 8%. Sehingga ketika reschedule itu belum disetujui oleh PPK, maka PPK tetap berdasarkan kontrak, maka sekarang sudah terjadi deviasi 12% sesuai laporan dari MK akibat kesalahan dari kontraktor. Tetapi kontraktor tetap kekeh meminta reschedule. Padahal reschedule-nya belum disetujuin, Pak. Kurang lebih seperti itu. Sebentar, Pak. Bapak menyebutkan reschedule, apa bukan reschedule? Revisi schedule. Gimana, Pak? Revisi itu, Pak. Bapak menyebutkan reschedule. Iya, betul. Berarti ada perpanjangan waktu. Ada penambahan waktu. Ya, mau minta untuk penambahan itu. Dan kalau belum nggak disetujui, berarti kan tidak bisa. Iya, betul. Ya, tidak bisa ya tetap gunakan, tidak mau terima nggak apa-apa, tapi tetap saja itu dibuat. Kemudian nanti MK yang akan menandatangani dan itu menjadi bagian dari kalau ada sengketa kontrak. Kalau ada sengketa kontrak itu menjadi alat bukti. Jadi kalau itu sengketanya melalui pengadilan, kalau melalui badan arbitrase atau melalui mediasi beda. Jadi tetap menjadi alat bukti. Jadi kalau seperti itu ya diajak ngomong aja baik-baik. Kalau solusi saya diajak ngomong baik-baik. Ini kalau seperti ini yang rugi itu siapa? Ya kalau nggak ada apa-apa. Kalau nanti aparat penegak hukum masuk itu malah jadi repot lagi nanti. Persoalannya tambah panjang. Nah itu nanti diberitahu Pak. Ya, siapa? Itu bagaimana PPK untuk bisa mengkondisikan mereka agar konsultannya juga tidak ngotot, kontraktornya juga tidak ngotot, win-win solution Pak. Ini kita harus win-win solution. Jadi itu. Jadi yang pertama Bapak melakukan identifikasi masalah, lakukan identifikasi masalah, kemudian penyebabnya apa nggak sampai telat, itu kenapa sampai ada revisi schedule, ada reschedule, ada perbedaan waktu, kenapa kok sampai tidak disetujui karena apa, itu harus diungkapkan kepada kontraktor supaya kontraktor itu menyadari, ini kan kontraktor yang ngawur Pak. Kalau gitu, ya ngawur tuh. Ya, jadi tadi memang sempat alot Pak. Sebenarnya kita rapat sudah dari pagi hari ini, baru selesai jam 4. Semua sudah kita sampaikan bahwa artinya kan perubahan reschedule itu karena ada CCO di pekerjaan persiapan. Tadi sudah kita sampaikan Pak secaranya. Tidak perpanjang waktu toh.
kemudian terkait perubahan tadi, persiapan itu diantaranya ada pagar, ada timbunan, ada penahan timbunan itu kan hanya 1%, Pak. Nah, sementara yang mau minta di reschedule itu bergeser waktunya, nilainya itu 8%. Itu yang tidak disetujui oleh PPK. Sehingga kalau ini disetujuin PPK akan menjadi tanda kutip, maka PPK juga menyetujui untuk menghindari adanya SCM1 yang sudah diatur, Pak. Itu yang pertama, udah kita jelaskan juga. Yang kedua misalnya, bahwa kita memang tidak ada perubahan kondisi lapangan, tapi yang bersangkutan itu memaksakan usulan, Pak. Usulan ke kita, contohnya itu adalah tiang panjang yang tidak sesuai dengan spesifikasi di kontrak awal. Sehingga itu juga tidak kita setujuin. Dan ternyata, walaupun tidak disetujuin, tidak diterima oleh MK, barangnya itu juga dibawa di tempat kita, Pak. Jadi kita tolak. Ya, nggak bisa itu, Pak. Ya, itu makanya, Pak. Ya, makanya itu. Nah, saya hanya menanyakan terkait SCM-nya, Pak. Nanti kan ketika SCM1 tidak ada target, tidak ada perubahan metode, kemudian tidak ada output yang harus dicapai sebagai dasar nanti penilaian di SCM2. Nah, langkah kami di Satker ini ketika nanti akan mengambil menempuh SCM2, seandainya tidak kooperatif ini Pak ya, terpaksa harus kita tempuh itu SCM2, itu dasar perhitungannya apa? Karena kan kalau saya baca di regulasi, untuk memacu ke SCM2 kan evaluasi dari apa yang telah disepakati di SCM1 kan Pak? Iya. Nah itu solusinya seperti apa Pak? Di berita acara bahwa penyedia tidak sepakat meskipun telah dihitung dengan baik oleh konsultan konsultan pengawas itu ditulis itu kan ya itu meskipun tidak kooperatif karena itu wajib harus dituliskan Pak dan tetap saja dibuat itu tesnya dibuat jadi test case harus dibuat ya dengan metodenya konsultan dan sesuai kinerjanya dia terus saja dibuat jadi tidak nganggur ya tidak kosong ya waktunya ya sampai waktu kosong. Oke. Gitu. Nah, kemudian nanti itu berapa hari yang harus kami Pak dari tim putuskan untuk melakukan SCM2 Pak? Oh, udah. Task case dulu ya, task case. Success meeting, task case. Itu task case dia untuk menghilangkan keterlambatan sudah kita berikan skenario. Skenario-nya begini, dia tidak lakukan. Nanti akhirnya dia masuk success meeting 2 toh. Gitu. Tetap ya. Jadi tetap target diberikan Pak ya. Ya, siap. Ya tetap tidak ada ya kosong lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Saya pernah gitu kok. Saya banyak sekali dengan proyek. Jadi saya buat test case terus itu. Akhirnya menyerah sendiri kontraktornya. Akhirnya menyerah Pak. Itu pernah saya lakukan hal itu dan tidak mau datang dan dia marah sama saya. Ya, bukan urusan saya, dia marah. Kemudian tetap saya buat ini dokumen ini sudah siap untuk saya sengketakan loh ini. Dia nggak berani. Saya sempat itu. Ya itu. Waktu jadi kepala PU ya begitu. Saya tidak peduli dengan kinerja kontraktor yang harus kita beri toleransi. Jadi itu. Oke. Ya, siap Pak. Paham. Terima kasih Pak Riri masukannya. Terima kasih. Tahapannya dibuat semua. Dokumennya dibuat semua. Meskipun yang tanda tangan konsultan nanti tanda tangani kontraktor tidak bersedia penandatangani gitu. Ya itu penting sekali ya. Saya pernah itu mengalami hal itu pekerjaan jembatan. Akhirnya ngalah dia ngalah sendiri. Akhirnya putus kontrak. Ya akhirnya putus kontrak nggak apa-apa, nggak putus kontrak ya itu. Oke, terima kasih Pak Riri untuk masukannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin ini Pak Riri masih banyak sebetulnya yang teman-teman ini yang ingin bertanya, tetapi mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 dan teman-teman kita yang ada di wilayah timur mungkin sudah malam gitu ya mungkin kita cukupkan di sini, mungkin nanti disambung, mungkin bisa diskusi di lain kesempatan. Sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Riri, Pak. Silakan Pak. Begini, closing statement-nya dari saya adalah hindari semaksimal mungkin
show cause meeting, hindari semaksimal mungkin show cause meeting. Lakukan PCM dengan baik, lakukan pre-construction meeting dengan baik, dan lakukan pengendalian dengan baik, itu aja. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Muji ada Pak Arif ya, tadi Pak. bahwa kita bertindak profesional lah di awal kontrak PCM nih ya. Lebih baik ribut di awal kontrak daripada ribut di akhir kontrak. Lagi kita bertindak profesional di awal kontrak. Dan kalaulah kontrak ini nggak selesai, apa yang menjadi tanggung jawab negara, kita kembalikan ke negara, bukan kita ambil alih menjadi tanggung jawab pribadi. Intinya negara tidak menzalimin penyedia. Kalau ini ada memang prestasi, ya akan dibayar, nggak usah ke pengadilan. Kalau mau clear lagi nanti ke LKPP saja. Terima kasih ya Pak Riri dan para peserta yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Muklis, terima kasih. Siap, Riri. Pak Riri. Ya, kami kembalikan ke Pak Muklis sekarang, Pak. Ditutup dulu dong, kan? Oh ya, baiklah Bapak Ibu, demikian materi kita hari ini yang disampaikan oleh Pak Riri dengan penuh semangat. Mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, nanti mungkin di lain kesempatan diberikan lagi waktu gitu kan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.